morning, student. How are you today? I hope you are always good. Now we want to learn about Christian religion education. Before we start it, let's pray together. Lord Jesus, we want to study. Please bless us so we can study well. Thank you, God. We have prayed. Hallelujah. Amen. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pertama mengenai pengendalian diri sebagai wujud kasih, kelas 7. Miss ambil dari kompetensi dasar mengakui pemeliharaan Allah dan keselamatan berlaku bagi seluruh ciptaan termasuk alam. Nah, tujuan pembelajaran ini agar peserta didik mampu menjelaskan definisi pengendalian diri. Peserta didik mampu menyebutkan contoh tokoh Alkitab yang mampu mengendalikan diri dan yang tidak mampu mengendalikan diri, serta peserta didik mampu mengaplikasikan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh nilai kekristenan didasari atas dasar kasih. Kasih yang sesungguhnya adalah cara kita memberikan yang terbaik untuk orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, kita akan memberikan sesuatu hal yang terbaik. Atau ketika kita mau menolong orang, kita menolong tidak tanggung-tanggung. Kita menolong dengan segenap hati tanpa meminta imbalan apapun. Jadi ketika kita menolong seseorang, kita menolong dengan hati yang tulus. Kasih merupakan kepedulian tanpa pamrih atas sesuatu yang dilakukan seseorang bagi orang lain. Ada beberapa ciri kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, suka menolong, tidak egois atau mementingkan diri sendiri, dan peduli. Definisi pengendalian diri yaitu cara menahan diri dalam segala aspek kehidupan. Contohnya, ketika kita memiliki barang-barang yang masih banyak bisa kita gunakan, namun kita ingin membeli lagi, kita berpikir panjang apakah barang ini berguna bagi diri sendiri atau hanya sebagai kepuasan sesaat. Jadi ketika kita memikirkan, hal itu tidak penting buatku, jadi kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak membeli barang yang kita inginkan, karena hal itu tidak terlalu penting untuk digunakan. Nah, di sini juga sebagai contoh, hal itu adalah salah satu pengendalian diri. Secara umum, pengendalian diri adalah tindakan menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya pada saat ini maupun yang akan datang. Jadi contoh perbuatan yang akan merugikan itu contohnya seperti ini. Ketika kita tidak mau belajar, itu akan merugikan diri kita sendiri di kemudian hari. Namun ketika kita berani untuk melakukan sesuatu hal yang baik atau rajin, suatu saat hal itu akan menjadi baik dalam hidup kita. Contohnya, ketika kita mau rajin saat ini, ketika kita mau semangat untuk belajar, suatu hal yang akan datang akan kita dapatkan. Contohnya, kita lebih dapat mengetahui banyak pembelajaran, lalu kita dapat memiliki sesuatu hal yang baru, atau kita dapat membuat diri kita semakin berprestasi dalam kehidupan kita. Contoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang dapat mengendalikan diri, yaitu yang pertama ada Nuh. Nuh senantiasa taat pada perintah Allah untuk membuat bahtera. Kita tahu cerita Nuh ya nak, bahwa Nuh membuat bahtera itu di atas gunung. Jika kita sadari saat ini, ketika kita membuat sesuatu hal atau membuat bahtera di atas gunung, itu adalah sesuatu hal yang aneh gitu ya. Bahkan di sana tidak jauh dari laut.
Jika kita melihat ada seorang yang membuat bahtera di atas gunung, kita mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Namun di sini Nuh adalah orang yang setia dan taat kepada perintah Tuhan. Ia tidak mempedulikan apa kata orang lain. Yang ia tahu bahwa Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Meskipun diolok, meskipun ditertawakan, Nuh tetap taat dan setia. Sehingga dari sini ia dapat mengendalikan dirinya agar tidak terpengaruh dengan apa kata orang dan tetap setia serta taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah Abraham. Kita tahu cerita Abraham ya, bahwa Abraham itu diberikan janji kepada Tuhan, yaitu seorang keturunan. Nah, di sini keturunan ini adalah bernama Ishak. Abraham sering disebut sebagai bapak orang beriman karena ia memiliki iman yang teguh. Ia diminta untuk mempersembahkan Ishak. Nah, padahal di sini dikatakan bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Namun Abraham tidak menolak atau memberontak. Ia taat kepada Allah sehingga Ishak, anak Abraham itu menjadi anak perjanjian. Namun di sini Tuhan menggantikan Ishak karena ia tahu bahwa Abraham adalah orang yang setia. Tuhan memberikan domba yang tersangkut di semak-semak untuk dipersembahkan sebagai ganti Ishak. Nah, begitulah sedikit cerita tentang Abraham. Dalam perjanjian baru, tokoh yang dapat mengendalikan diri yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri adalah tokoh utama dalam perjanjian baru. Dia mampu memberikan teladan, bahkan sikap pengendalian dirinya ia tunjukkan ketika mengalami penderitaan dan siksaan sebelum ia disalibkan. Ia tetap dapat mengendalikan diri untuk tidak marah. Ia tetap setia kepada rencana Bapa. Bahwa di sini Tuhan Yesus mau menyelamatkan umat manusia, kita sebagai orang berdosa, agar kita dapat diselamatkan. Lalu yang kedua adalah Timotius. Timotius ini adalah anak dari Eunike dan cucu Lois. Panjang hidupnya, Timotius adalah anak yang hidup senantiasa takut akan Tuhan dalam keadaan sulit. Ia mampu menghadapinya dengan pengendalian diri. Manfaat dari pengendalian dirinya, ia mampu mewartakan Injil bagi sesamanya. Nah, kita bisa lihat contoh dari si Timotius ini. Ia adalah orang yang setia dan hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu tokoh yang belum mampu mengendalikan diri, yaitu yang pertama ada Hawa. Hawa adalah orang kedua yang Tuhan ciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, ia menerima bujukan ular untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akibatnya hidupnya menjadi jauh dari Tuhan. Ini kita akan bahas di akhir nanti. Yang kedua, Yunus, tokoh yang berani menolak perintah Allah untuk mengabarkan pertobatan kepada rakyat di Niniwe. Ia tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga ia pergi ke Tarsus. Ia tahu bahwa penduduk Niniwe adalah penduduk yang tidak taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu ia mangkir dari perintah Tuhan. Ia pergi ke Tarsus, oleh sebab itu ia dimakan oleh ikan dan ia dimuntahkan setelah 3 hari. Lalu tokoh dalam perjanjian baru yaitu kita tahu Yudas Iskariot. Ia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ia dipercaya sebagai bendahara. Namun ia memiliki sikap yang tidak baik. Bahkan ia sering mengambil uang dari perbendaharaan. Ia rela bahkan menjual gurunya yaitu Tuhan Yesus. Akibat sikap tersebut, ia mengalami kekecewaan dan mati bunuh diri karena ia merasa bersalah kepada Tuhan karena dia sudah menjual juru selamat. Namun ketika itu ia tidak mau bertobat dan akhirnya ia mati dengan sia-sia. Lalu yang kedua adalah Simon Petrus. Dalam perjalanan mengikut Tuhan Yesus, Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Bahkan dikatakan bahwa sebelum ayam berkokok, ia akan menyangkal Tuhan Yesus. Dan di sini akibatnya ia menyesal dengan perkataannya yang tidak jujur ia ucapkan. Namun apakah Petrus ini sama dengan Yudas? Tidak. Petrus mau berbalik kepada Tuhan. Ia mau bertobat. Oleh sebab itu Petrus dipakai oleh Tuhan sehingga dia dapat mewartakan Injil
sehingga 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, benar-benar luar biasa ya anak-anak. Nah, misalkan menceritakan tentang dosa yang sudah dilakukan oleh Adam. Di sini dikatakan bahwa manusia itu jika ia adalah tabiatnya adalah dosa gitu ya. Jadi ia akan mendapatkan kebinasaan yang kekal. Di sini dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang itu berdosa. Bahkan dikatakan lagi bahwa upah dosa itu ialah maut. Nah, hukuman itu pasti di neraka. Jadi dosa memisahkan manusia dari Allah, sehingga kita manusia yang berdosa ini akan masuk ke neraka. Bagaimana caranya agar kita bisa kembali ke kehidupan yang kekal, kembali lagi bisa bersekutu dengan Allah. Di sini Kristus adalah orang yang benar. Ia mati bagi dosa-dosa kita, bahkan ia dibangkitkan untuk membawa kita kepada Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sebagai penghubung antara manusia dengan Allah. Jadi tidak bisa yang namanya perbuatan baik, kesalehan, pendidikan kita yang tinggi, atau amal kita yang banyak itu tidak bisa menentukan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan memiliki hidup yang kekal bersama Bapa. Jadi Tuhan Yesus Kristus telah menjadi jembatan atau jalan antara manusia dengan Allah itu sendiri. Wow, ketika kita tahu bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang kita dengar, kita semakin yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan. Ya, Nak ya. Nah, di sini kita sebagai manusia harus selalu mengucap syukur. Dengan cara apa? Kita dapat berdoa kepada Tuhan, kita dapat memberi kepada orang lain, memberikan sedekah atau apapun itu. Itu adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Bahkan kita akan membaca firman Tuhan. Bukan karena kita baca hanya sekedar baca, namun kita mau memahami, kita mau menyelami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu anak-anak, kita harus tetap berusaha bahwa Tuhan senantiasa menginginkan kita untuk taat kepada perintah Tuhan dan bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat! Nah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat kita mengerti, serta dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, tetap sukacita, dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.